Mereka bilang kalau Michelle ini ngerekrut orang-orang, berusaha untuk rekrut teman-temannya untuk ngebunuh Lori. Bada bing, bada bu. Hai bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi sama aku, Rachel. Atau sekarang kalian mungkin bisa panggil aku Lele, karena yes, aku baru aja ganti nama channel aku jadi Monica Raja Lele. Oke, tanpa perlu berpanjang-panjang untuk intro hari ini, karena cerita hari ini lumayan panjang. Tapi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa untuk kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga kalian untuk nyalain tombol lonceng di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Spotify, Don't Cross the Line, that's my podcast. Linknya ada di description box. Oke, imagine kalau misalnya kalian jadi seorang orang tua. Misalnya kalian ke kamar anak kalian dan bukannya senyuman atau ketawa ceria anak kalian yang kalian temui, tapi kalian menemukan kalau anak kalian tuh terbaring sekarat. Dan bayangin juga kalau misalnya anak kalian membisikkan ke kalian nama dari pembunuhnya. Ya mungkin kelihatannya emang kayak hayalan ya, nggak mungkin ini terjadi di nyata. Tapi ini terjadi di dunia nyata dan ini dialami seorang ibu yang bernama Hazel. Kejadian naas terjadi sama dia, di mana anak satu-satunya, anak semata wayangnya, Lori Shaw, dia tewas dibunuh. Dan dia menemukan Lori ini di kamarnya Lori dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Siapa sih Lori Snow ini dan kenapa dia jadi target pembunuhan? Sedikit background tentang Lori, dilahirkan Januari 1975 dan dia adalah anak sematawayang dari pasangan John dan Hazel. Tapi kebahagiaan mereka mendapatkan Lori itu tidak sama dengan kebahagiaan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tuh ternyata jauh dari kata baik-baik saja. Mereka sering berantem, sering cekcok, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Lori ini dia akhirnya tinggal berdua aja sama ibunya di Lancaster County di Pennsylvania. Nah, dari kecil tuh emang Lori ini anaknya aktif banget. Dia suka berenang, dia suka mancing, dia suka gimnastik. Dan waktu masuk SMA, waktu itu Lori sekolah di SMA Conestoga Valley di Pennsylvania. Dia tuh udah cepet-cepet pengen lulus gitu. Udah ngomong kayak, aku gak sabar deh mau lulus. Abis itu aku mau sekolah cosmetology, sekolah kecantikan. Dan aku pengen jadi model. Nah, kita skip nih ya, waktu Lori usia 16 tahun. Dia akhirnya kerja part-time di sebuah toko pakaian perempuan di sebuah mall. Nah, disitulah bencana mulai terjadi karena Lori ini sering banget diganggu sama seorang wanita yang bernama Lisa Michelle Lambert. Lisa Michelle Lambert ini sering banget dipanggil Michelle, dan kenapa Michelle ini tuh gangguin Lori gitu? Something interesting about her. Jadi dia itu punya pacar namanya Lawrence Yonken. Mereka tuh ada dalam hubungan yang sangat abusive dan toxic. Jadi mereka tuh sering putus nyambung, terus sering break juga, ancam-ancaman. Kalian tau lah hubungan toksik gimana ya. Suatu hari akhirnya Lawrence sama Michelle ini mereka break. Gue gak percaya deh sama istilah-istilah break itu, kayak gak mungkin putus-putus, enggak ada namanya break. Dan Lawrence ini dia berkencan dengan Lori. Di sini aku mulai agak ada yang aneh ya, karena Lawrence ini umurnya 20 tahun dan Lori 16 tahun. Di situ Michelle umurnya udah 18 tahun ya, jadi udah legal untuk pacaran sama Lawrence. Tapi Lori masih 16 tahun, masih di bawah umur. Lori sama Lawrence mereka berkencan beberapa kali sebelum akhirnya Lori menyudahi hubungan mereka karena Lawrence memperkosa gadis itu. Jadi Lori ini cerita sama ibunya apa yang terjadi dan mereka memutuskan untuk nggak lapor polisi. Ini salah nih, harusnya mereka lapor polisi. Tapi mereka tahu kalau Lawrence itu kan umurnya 20, Lori masih di bawah umur. Kalau dilapor polisi bakal jadi masalah gede banget. Lawrence bisa disidang juga karena bisa kena charge statutory rape. Akhirnya mereka memutuskan untuk yaudah, jauhin aja Lawrence. Nah, karena hubungannya udah selesai sama Lawrence tuh balik lagi sama Michelle. Dan entah gimana caranya Michelle ini dapat cerita kalau Lawrence ini tuh sempat berkencan sama Lori. Dia marah banget. Dia marah mungkin karena dia merasa ini cuma break, bukan putus. Harusnya kamu gak berkencan sama orang lain. Atau mungkin juga Michelle ini marah karena hormones. Karena ternyata Michelle ini hamil anaknya Lawrence. Dan dia merasa kalau kehadirannya Lori itu ancaman buat hubungan mereka. And Michelle, she thinks that she has a lot of things to lose. Karena dia umurnya 18 tahun. Dia drop out dari SMA. Dia akhirnya tinggal bareng Lawrence di trailer
di tengah hutan karena mereka mungkin F the world, kita nggak butuh duit, yang kita butuhkan cuma cinta satu sama lain, nggak butuh duit, nggak butuh rumah bagus. Kalian tau lah ya, umur-umur segitu otak orang lagi lucu-lucunya. Dan karena kemarahannya Michelle ini, dia tuh sampai obsesi banget sama Lori. Dia nge-stalk Lori, bukan di Instagram, zaman dulu belum ada Instagram, ini tahun 1991. Dia nakut-nakutin Lori, dia muncul ke tempat kerjanya Lori, dan pernah juga Lori lagi di lapangan parkir sama teman-temannya, dan tiba-tiba Michelle sama Lawrence datang. Dia keluar dari mobil dan dia jedotin tuh palanya Lori ke bagasi mobil. Bayangin deh jadi Lori, gimana takutnya dia sampai ganti rute ke tempat kerjanya. Ibunya sampai lapor polisi. Dia bikin tuntutan penyiksaan. Michelle nih marah banget karena dia dituntut. Dia sampai telepon ke rumahnya Lori, teriak-teriak, marah-marah kayak orang gila. Sampai Hazel, mamanya Lori ini harus ganti nomor telepon saking dia udah gak tahannya sama Michelle. Michelle ini juga bilang ke teman-temannya kalau dia tuh kesel banget sama Lori. Dia pengen nakutin, dia pengen nyakitin, dia pengen bunuh Lori. Dan secara spesifik dia bilang kalau dia pengen ngegorok lehernya Lori. Dan apa yang dia inginkan itu akhirnya terwujud. Dia berhasil membunuh Lori. Yang terjadi waktu itu adalah malam sebelum pembunuhan, mamanya Lori itu dapat telepon dari guru BK-nya Lori. Guru BK-nya bilang, iya Lori berantem sama temennya rebutan cowok. Ibunya bingung, gak mungkin Lori ngelakuin itu semua. Tapi ya udahlah, dia berangkat aja, dia ketemu aja sama guru BK-nya. Jadi pas di hari H pembunuhan, dia berangkat ke sekolahnya Lori, dia tungguin nih guru BK, kok nggak dateng kemana. Dan akhirnya dia ketemu sama pengurus sekolah, mereka ngobrol, dan pengurus sekolah tuh akhirnya ngecekin. Ternyata tuh hari itu si guru BK-nya tuh nggak ada janji sama orang tua manapun. Kalendernya kosong. Makanya kenapa guru BK-nya juga hari itu nggak datang ke sekolah. Hazel kayak ngerasa aneh gitu. Dan dia buru-buru pulang karena perasaannya gak enak. Dan sampai di rumah dia dicegat sama tetangganya. Tetangganya tuh nanya, itu berisik-berisik di rumah lo ada apaan sih? Hazel tenang aja, dijawab, biasalah remaja. Dia masuk ke dalam rumahnya, dia cari Lori, dia cari di kamar mandi gak ada. Dia cari ke kamarnya Lori, dia nemuin Lori udah meregang nyawa. Ada luka tusukan di perutnya dan itu nembus sampai ke paru-paru dan juga tulang belakangnya Lori. Di lehernya Lori juga kejirat sama tali dan Hazel buru-buru ke dapur untuk mutusin tali itu. Dan di atasnya itu ada bekas gorokan dari ujung telinga ke ujung telinga yang lumayan dalam. Di kepalanya Lori juga ada bekas luka dan di tangan-tangannya juga ada bekas luka pembelaan diri. Hazel panik banget, dia nggak sempet mikir apa-apa lagi. Dia buru-buru ke Lori, dia langsung kayak peluk anaknya gitu kan. Dia nangis, dia takut banget kehilangan Lori. Dan kata-kata terakhir yang dibisikkan Lori ke ibunya adalah, Michelle did it. Yang ngelakuin Michelle. Dia juga bilang I love you ke ibunya berkali-kali sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dengan informasi yang dia dapat dari Lori, Hazel langsung telepon polisi dan gak butuh waktu lama untuk polisi investigasi ya. Mereka investigasi teman-temannya Lori, teman-temannya Michelle. Mereka pengen tahu apa sih hubungannya antara Michelle sama Lori ini. Teman-temannya Michelle, mereka langsung pada cepuin kelakuannya Michelle. Mereka bilang kalau Michelle ini ngerekrut orang-orang, berusaha untuk rekrut teman-temannya untuk ngebunuh Lori. What? Aku ngerasa ini lucu aja karena Michelle ini kurang pinter ya tepatnya. Dia nanya ke teman-temannya yang mana dia tahu teman-teman ini pasti bakalan ngomong lah ke polisi kalau dia pengen minta bantuan untuk ngebunuh Lori. Ibarat katanya kalau misalnya Michelle ini ada di tahun 2022, mungkin dia udah ngepost di LinkedIn, di Twitter, atau di Facebook, help wanted, ada yang mau bantuin gue nggak bunuh Lori. Dan akhirnya karena kesaksian teman-temannya tersebut, polisi pun langsung cari di mana Michelle dan Lawrence berada. Dan mereka tuh lagi ada di tempat bowling. Dan mereka nggak cuma berdua doang, mereka bertiga sama satu temannya Michelle ini yang bernama Tabitha Buck. Nah, awalnya tuh polisi tuh nggak peduli sama eksistensinya Tabitha, tapi polisi lihat kalau ada bekas luka di mukanya Tabitha. Dan mereka tanya itu kamu lukanya kenapa? Belum sempat Tabitha ngejawab, Michelle tiba-tiba langsung cover. Oh iya, tadi sebelum kita main bowling, kita ketemu sama cewek-cewek Latin, terus kita berantem. Polisi nggak percaya dong, kayak apaan sih ini orang. Tiga-tiganya akhirnya dibawa ke kantor polisi dan langsung diinterogasi. Mereka diinterogasi secara terpisah. Ini seru nih.
Jadi kita mulai dari Lawrence dulu. Waktu diinterogasi dia langsung cepuin semuanya, dia langsung ceritain apapun yang dilakukan sama Michelle. Jadi waktu itu Lawrence bilang kalau Michelle tuh ngakunya mau ngeprank Lori. Jadi Michelle itu mau gunting, dia mau motong rambutnya Lori pakai pisau karena dia kesel sama Lori. Bahkan Lawrence juga temenin Michelle untuk cari alat-alat untuk memotong rambutnya. Memotong rambutnya Lori. Jadi dia temenin itu Michelle pergi ke toko, beli topeng ski, beli sarung tangan, beli tali, dan juga pisau. Dan di hari H pembunuhan, Lawrence tuh cuma ngedrop Michelle sama Tabitha doang ke rumahnya Lori. Abis itu dia cabut, dia pergi ke McDonald's, dia makan, dan akhirnya dia pergi ke hutan untuk ketemuan lagi sama Michelle dan Tabitha. Nah, waktu di hutan, dia bingung kenapa Michelle sama Tabitha tuh berlumuran darah. Kayak ada apa nih, apa yang terjadi? Dan Michelle cerita semuanya. Akhirnya Lawrence, yaudah balik ke trailer. Mereka bertiga balik ke trailer. Michelle sama Tabitha, mereka bersih-bersih badan, mereka mandi, dan mereka ganti baju. Lawrence ini bahkan sempat bawa Tabitha ke sekolah, anterin ke sekolah. Karena Tabitha ini ternyata masih sekolah. Umurnya masih 17 tahun. Setelah dia antar Tabitha, dia balik lagi ke trailernya. Terus dia bersih-bersih, dia cuciin pakaian-pakaian yang ada darahnya. Dan pakaian-pakaian tadi tuh dibuang ke dalam trash bag dan dibuang ke belakang Kmart. Sementara untuk senjata pembunuhan, mereka masukin kantong plastik dan Lawrence buang ke kali terdekat. Nah, akhirnya polisi cari tahu dong, ini benar nggak nih omongannya si Lawrence. Mereka pergi ke belakang Kmart dan ternyata benar. Mereka menemukan pakaian-pakaian yang ada darah, bekas-bekas darahnya itu. Dan nggak susah ternyata nyarinya karena Lawrence dan Michelle ini ngebuang pakaian tersebut ke dalam trash bag warna pink. Mencolok ya sis. Nah, habis itu mereka juga ke sungai yang dibilang sama Lawrence dan mereka berhasil mendapatkan kembali senjata pembunuhan tersebut. Nah, sekarang gantian Michelle waktu diinterogasi ini. Ini agak menarik ya, karena Michelle tuh dia langsung menolak, dia mendinai itu apa ya? Kayak membantah semua apa yang dituduhkan ke dia. Dia bilang kalau Tabitha yang melakukan ini semua. Jadi dia waktu itu pas nyampe ke rumahnya Lori, dia merasa kayak udah jadi angel. Dia kayak, oke, aku nggak mau lah berantem lagi sama Lori. Aku mau, udahlah ngelupain ini semua. Aku cuma ngasih peringatan aja ke dia, jangan ganggu-ganggu Lawrence lagi, because he's mine. He's my man. Tapi waktu aku ketuk pintu dan dibuka sama Lori, tiba-tiba Tabitha gelap mata. Dia langsung nyerang Lori. Mereka kejar-kejaran sampai ke kamarnya Lori. Lori berusaha untuk meraih telepon untuk call 911, tapi teleponnya langsung dijatuhin sama Tabitha. Akhirnya mereka gelut dan Tabitha pun menusuk pisau ke perutnya Lori. Aku nggak bisa lihat itu semua. Aku lari keluar rumah. Aku nggak sanggup ngelihat Lori disakiti sama Tabitha. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi antara Tabitha sama Lori di dalam. Dan untuk pengakuannya Tabitha, dia nggak ngomong apa-apa karena dia pintar. Dia langsung nyewa pengacara. Pengacara bilang suruh diam. Dan akhirnya mereka bertiga ditangkap atas tuduhan pembunuhan Lori. Mereka di remand sambil menunggu sidang. Dan untuk Lawrence, karena dia nggak ada bukti, dia ada di TKP, akhirnya dia bikin perjanjian sama pihak penuntut. Jadi dia bakal dapat hukuman lebih ringan daripada yang lain. Dia juga berjanji akan bersaksi melawan Michelle dan Tabitha di persidangan. Oke, kita balik dulu ke Lori ya. Ini sedih banget karena Lori akhirnya dimakamkan dan ada 600 siswa yang datang untuk pay respect. Dan dari situ kalian bisa tahu betapa Lori itu disayang sama teman-temannya. Akhirnya di tahun 1992, tepatnya pada bulan Maret, Michelle melahirkan anaknya, anak perempuan yang bernama Kristen. Dan karena Lawrence sama Michelle ini ada di penjara, makanya hak asuh jatuh ke tangan orang tuanya Michelle. Dan gak lama dari melahirkan tersebut, Michelle akhirnya disidang untuk pertama kalinya. Di persidangan tersebut, Michelle minta haknya untuk gak ada jury, jadi dia cuma diadili seorang sama si hakim. Di situ menurut jaksa penuntut, Michelle ini bersalah karena dia udah ngestok, menyakiti, membunuh Lori karena dia merasa Lori ini adalah ancaman. Apalagi Michelle ini berkali-kali bilang kalau dia pengen menggorok lehernya Lori dan beneran kesampaian, beneran Lori tergorok lehernya. Dan pembelaannya Michelle di sini, Michelle bilang kalau dia nggak pengen menyakiti, membunuh, apalagi menggorok lehernya Lori. Ini tunggu dulu ya, kalian harus denger persidangannya karena it's about to get crazy. Karena Michelle ganti-ganti ceritanya terus-menerus. Dia bilang kalau dia tadinya datang ke rumahnya Lori cuma buat ngeprank, motong rambutnya, ngasih
peringatan supaya nggak deket-deket Lawrence. Udah beda sama statement yang dia kasih ke polisi yang dia bilang kalau dia nggak mau ngapa-ngapain Lori. Dia juga bilang tiba-tiba Tabitha ekstrim aja langsung nyerang Lori, nusuk Lori. Dan di situ posisinya Michelle udah nggak tahan ngeliat Tabitha nyerang Lori berkali-kali. Akhirnya dia lari keluar dan dia nggak sengaja nabrak Lawrence. Dan dia bilang ke Lawrence, aku nggak bisa ngelakuin ini semua. Dan Lawrence, karena dia adalah pacar yang abusive dan controlling, dia bilang, oke, lo tunggu sini, gue selesaiin masalah ini. Jadi Michelle ini menyiratkan kalau Lawrence dan Tabitha lah yang membunuh Lori. Tapi sama jaksa penuntut dibilang, karena kita ada saksi, tetangganya Lori bilang tuh kalau dia lihat ada 2 perempuan pendek keluar dari rumahnya Lori. Ini aku di sini bukan mau body shaming ya, tapi emang Lawrence tuh lebih tinggi daripada mereka berdua, Tabitha dan Michelle, jadi kalian bisa tahu lah. Dan tetangganya Lori ini juga bilang kalau dia melihat 2 wanita, bukan 1 wanita 1 pria, tapi 2 wanita. Jadi mau ngomong apa lo Michelle? Michelle bilang, aku ngasih statement itu ke polisi karena aku mau melindungi Lawrence. Aku mau cover dia nggak deserve ini, aku takut sama dia, tapi dia terlalu kejam. Apa yang dia lakukan ke Lori itu parah banget, dan sekarang udah saatnya aku untuk membuka suara aku, apa yang terjadi sebenarnya. Dia bilang juga selama di penjara dia surat-suratan sama Lawrence, dan di salah satu suratnya dia nanya ke Lawrence, kalau misalnya aku ngelindungin kamu, apa kamu yakin aku bakal dapat hukuman yang lebih ringan? Dan Lawrence jawab, ya. Bener aja, pas dicari ada suratnya. Dan ahli tulisan tangan pun juga mengesahkan kalau itu memang tulisan tangannya Lawrence. Oke, sekarang kita bingung nih, yang bener mana? Michelle kah? Lawrence kah? Akhirnya Michelle pun disahkan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Lori Snow. Dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tadinya dia hampir kena hukuman mati, tapi setelah dirasa kayak dia masih muda, dia masih berguna walaupun di dalam penjara, akhirnya dia dikenakan hukuman seumur hidup. Lanjut kita ke sidangnya Tabitha. Nah, pengacara Tabitha ini agak ketar-ketir ya, takut kalau misalnya Tabitha ini udah bakal kena hukuman mati. Akhirnya dia bikin petisi, gimana caranya supaya Tabitha ini disidang juvenile. Jadi disidang untuk anak-anak yang di bawah umur, karena umurnya masih 17 tahun waktu kejadian itu terjadi. Dia juga berharap dengan itu Tabitha bisa cuma dapat, I don't know, 4 tahun deh di penjara. Mungkin selama 4 tahun itu dia bisa direhab, dia bisa berubah. Tapi akhirnya karena tim penuntut bilang kalau oke, kita nggak bakalan kasih hukuman mati, akhirnya petisi tersebut dicabut sama pengacaranya Tabitha. Dan pengacara Tabitha ini seneng banget ya. Dia berasa kayak, oke, ini kayaknya ada harapan nih Tabitha dapat hukuman yang lebih ringan. Tapi enggak. Tabitha juga kena sama beratnya sama Michelle. Dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Oke, ini masih tentang Tabitha. Kita skip ke tahun 2012 di mana Tabitha udah di penjara selama 20 tahun. Tiba-tiba di tahun 2012, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan kalau orang-orang yang dihukum waktu mereka masih di bawah umur itu kayaknya nggak pantas deh untuk dikenakan hukuman seumur hidup. Mereka harus bisa parole, mereka harus boleh mendapatkan pembebasan bersyarat. Akhirnya tahun 2017 Tabitha di sentence ulang dan dia kena 28 tahun sampai seumur hidup. Jadi setelah 28 tahun dia boleh mengajukan pembebasan bersyarat. Waktu itu tahun 2017 dia udah ditahan selama 26 tahun dan 2 tahun kemudian dia akhirnya appeal, dia mengajukan pembanding dan dia bebas bersyarat tahun 2019-2020. Dan karena namanya pembebasan bersyarat, ada syaratnya kan. Jadi syaratnya adalah 1, Tabitha nggak boleh kontak keluarganya Lori. 2, dia nggak boleh ke Lancaster County. Dan ketiga, dia harus minum obat psikiatrik. Oke, sekarang tentang Lawrence. Seperti yang kita tahu, Lawrence kan dia bikin perjanjian sama tim penuntut kalau dia bersaksi melawan Tabitha dan Michelle, dia akan dapat hukuman yang lebih ringan. Tapi ternyata tim penuntut mendapati kalau Lawrence tuh banyak bohong-bohong dikit gitu ya. Banyak nggak konsistennya, akhirnya mereka mencabut dealnya itu dan Lawrence dikenakan 20 tahun penjara. Nah, masalahnya 20 tahun itu dia cuma ditahan 12 tahun dan dia mengajukan pembebasan bersyarat dan diterima. Jadi dia keluar saat usianya 32 tahun. Tapi Lawrence juga diminta sama tim penuntut untuk membayar sebesar $12.000 ke keluarga Lori sebagai restitusi. Yang mana menurut aku $12.000 tuh sangat-sangat kurang ya, karena nggak ada harga yang bisa menggantikan nyawa. Dan setelah sidang dari ketiga pelaku tersebut,
ini sedikit tentang Hazel. Hazel merasa kayak oke, banyak cacat dalam hukum di negara ini. Dia bikin petisi yang ditandatangani banyak orang untuk mendapatkan hukum anti-stalking. Jadi kalau misalnya orang yang nge-stalk orang lain tuh mereka harus dihukum. Dan pada tahun 1993 pemerintah Pennsylvania pun memberikan hukum tersebut. Mereka mengesahkan hukum tersebut. Nah, kalau misalnya kalian pikir semuanya sudah selesai, belum, karena masih ada drama lagi dari pihak Michelle. Michelle ini appeal berkali-kali dan pastinya dia ditolak. Akhirnya dia nulis surat ke hakim federal di Philadelphia dan dibaca. Dan hakim federal ini bikin sidang untuk untuk melihat apakah Michelle ini sebenarnya bersalah atau enggak sih. Dan di sini juga somehow Michelle mendapatkan pengacara yang percaya sama dia. Pengacaranya ini mengungkapkan kalau gak adil ya, Michelle ini dapat hukumannya sangat berat sementara Lawrence dapat hukuman enteng bener. Apalagi ditambah dengan Michelle yang kekeh dan pengacaranya juga dikekeh kalau Lawrence adalah pembunuh asli Lori. Hal tersebut bisa dibuktikan karena waktu di hari di mana Lawrence ini mau bunuh si Lori, Lawrence tuh diduga dia bilang sama teman kerjanya kalau gue mau cabut ya, tapi kayaknya gue gak bakal balik lagi deh karena gue hari ini mau bunuh cewek dan gue bakal ketangkap, jadi see you. Dan si pengacaranya Michelle ini juga bilang kalau Michelle tuh mengidap battered women syndrome. Jadi itu sindrom yang diderita sama orang-orang yang sering di-abuse dalam sebuah hubungan. Jadi dia merasa takut banget sama Lawrence. Dia takut kalau Lawrence bakal melukai dia kalau dia cepuin Lawrence. Akhirnya dia mengcover Lawrence supaya Lawrence tuh nggak kenapa-napa. Dan on top of that, si pengacara juga bilang 6 bulan sebelum pembunuhannya Lori, Michelle itu diperkosa sama polisi. Bukan cuma satu polisi, rame-rame. Dan itu yang bikin Michelle merasa kayak, wah polisi ini bener-bener kekeh pengen jeblosin Michelle ke penjara supaya Michelle ini kayak nggak cuap-cuap, nggak ngomong kemana-mana atas kebusukan yang dilakukan para polisi tersebut. Dan nggak cuma itu aja ya, banyak banget bukti yang membuat Michelle tuh terlihat baik. Dari tim penuntut itu tuh nggak ada yang nge-share beberapa informasi-informasi penting. Dan waktu sidang ini dilangsungkan, waktu itu kalau nggak salah tahun 1996, semua dokumen bisa diakses dan pengacaranya Michelle ini marah banget, banyak banget informasi-informasi yang tidak diberikan sama tim penuntut dan ini sangat tidak profesional. Ditambah Hazel, mamanya Lori sendiri juga bersaksi kalau dia melihat Lawrence ada di sekitar rumahnya waktu dia balik ke rumah. Dan polisi tuh tahu sama informasi yang kalau Hazel tuh ngelihat Lawrence di sekitar rumahnya. Dan polisi merasa kalau hakim saat itu di sidang pertamanya Michelle itu bias dan dia pengen ngebebasin Michelle. Akhirnya polisi menahan informasi tersebut supaya Michelle terbukti bersalah. Dan aku baru tahu ya kalau misalnya ternyata tim penuntut itu sama tim defense, tim pembela itu harus kerjasama, di mana mereka harus bagi-bagi informasi. Akhirnya karena hakim merasa adanya ketidakprofesionalan terhadap sidang awalnya Michelle, akhirnya Michelle pun dibebaskan. Si hakim ini juga merasa kalau jaksa penuntut yang waktu itu ada di sidang awalnya Michelle itu sangat tidak profesional dan melanggar hak asasinya Michelle. Dan ini agak ekstrim nih ya. Hakim ini sampai melarang satu negara bagian. Oke, bukan negara bagian ya, karena Pennsylvania itu masuknya Commonwealth, bukan state. Satu Pennsylvania untuk nyidang Michelle ulang atas pembunuhan Lori. Dan ini bikin orang-orang marah banget karena aneh lah, nggak mungkin, masa nggak bisa disidang ulang, kan nggak masuk akal gitu. Banyak banget orang yang akhirnya bikin petisi untuk menggulingkan si hakim ini. Mereka juga melakukan investigasi atas ketidakprofesionalan ini dan sebenarnya buktinya pun juga nggak kuat gitu loh untuk menangkap oknum-oknum yang dirasa tidak profesional ini. Dan selain itu juga orang-orang merasa kayaknya ini too much deh, karena mereka bawa sidangnya Michelle yang kedua ini di level federal, padahal harusnya di level negara bagian, di level Commonwealth. Dan akhirnya karena banyaknya protes dan kericuhan sana-sini, Michelle pun ditangkap lagi setelah 10 bulan bebas dan dia balik lagi ke penjara sambil nunggu sidang yang ketiga untuk menetapkan apakah Michelle ini tetap bersalah atau dia berhak bebas.
Dan pada tahun 1998 Michelle pun disidang ulang. Dan di sini Michelle masih kekeh bilang kalau dia itu di frame, dia tuh dijebak sama polisi karena polisi-polisi itu nggak mau Michelle keluar dan membeberkan kebusukan mereka. Michelle masih kekeh dibilang kalau dia dijebak karena dia diperkosa. Ditambah lagi ada temennya Michelle yang juga bersaksi di situ. Dia bilang kalau dia kenal baik sama Michelle dan dia tahu kalau memang Michelle tuh ada di hubungan yang sangat abusive, gimana si Lawrence itu mempengaruhi Michelle segitu parahnya sampai Michelle tuh harus rela ngecover Lawrence atas kesalahan yang dilakukan sama Lawrence. Dan si temannya Michelle ini juga mengiyakan atas tuduhan pemerkosaan yang dilakukan polisi ke Michelle. Jadi diduga temannya Michelle ini waktu itu lagi pergi bertiga sama Michelle dan Lawrence. Mereka pergi ke karnaval dan mereka lihat ada salah seorang polisi yang dia ngeliat Michelle dengan tatapan yang mengancam. Dan polisi ini adalah polisi yang dideskripsikan sama Michelle sebagai salah seorang pemerkosanya. Dan sama jaksa penuntut kayak nggak mungkin polisi ngejebak Michelle karena banyak banget orang yang terlibat dalam kasus ini, dalam kasus pembunuhannya Lori ini. Kedua, jaksa penuntut juga bilang kalau tuduhan pemerkosaan yang dilakukan sama polisi terhadap Michelle ini nggak bener. Di sini aku berpihak sama polisi karena polisi yang dideskripsikan sama Michelle itu, dia menunjukkan bukti kalau di hari dimana dia diduga memperkosa Michelle, dia tuh sebenarnya lagi ada di luar kota, lagi honeymoon. Dan akhirnya di sidang ketiga ini, Michelle tetap nyatakan bersalah. Di sini Michelle tetap kekeh, dia bilang kalau dia melindungi Lawrence. Dia bilang kalau iya Lawrence sendiri yang nusuk si Lori. Aku lihat aku ada di situ. Lawrence told me to shut up. Dia nyuruh aku untuk diem aja. Beda lagi kan ceritanya, tadi katanya keluar. Tadi katanya di luar rumah. Kenapa sekarang tiba-tiba dia bilang dia ada? Selain itu Tabitha juga bersaksi. Dia bilang di hari H pembunuhan tersebut dia yang megangin Lori dan Michelle yang menusuk Lori. Dan Tabitha juga bantu untuk ngeblok pintu, untuk kayak ngehalang pintu supaya Lori nggak bisa kabur. Itu semua jadi Michelle yang melakukan. Bahkan Michelle sendiri juga ngomong ke Tabitha kalau hari itu dia sengaja nggak pakai makeup, nggak pakai kutek segala macam biar dia nggak meninggalkan jejak. Akhirnya Michelle balik lagi ke penjara. Dan terakhir yang aku tahu, Michelle ini sekarang dia train dogs, dia yang ngelatih anjing-anjing buat polisi kayaknya mungkin atau gimana. Dan dia masih ada di penjara. Dan inilah kisah pilu dari kematian Lori. Aku benar-benar sedih banget buat ibunya Lori. Ini kan sebenarnya masalahnya remeh banget, masalah cowok yang mana menurut aku tuh konyol banget. Menurut aku nggak ada cowok yang pantas sampai direbutin segininya. Oke, bukannya ngebela, tapi aku somehow tahu kalau Michelle tuh emosional banget karena waktu itu dia lagi hamil. Dan ini jadi ngingetin aku sama kasus yang lagi happening sekarang di mana Adam Levine dia diduga selingkuh ya. Dan orang-orang banyak banget yang nyerang si cewek. Iya, cewek ini equally salah kayak Adam. Tapi yang pertama kali yang harus kalian salahkan adalah si laki-lakinya. Karena si cewek ini gak akan selingkuh sama si laki-laki kalau si laki-lakinya juga gak nanggepin. So that's it for today. I hope you guys like it. Komen di bawah gimana menurut kalian cerita hari ini. Siapa yang salah, siapa yang benar, dan gimana menurut kalian dari perspektif kalian. And I'll see you on my next video. Bye!